Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kismis sekalian yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini admin akan membahas asal mula penciptaan manusia menurut ajaran Islam dan tujuan diciptakannya di muka bumi. Namun sebelum video berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Asal mula penciptaan manusia menurut ajaran Islam. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Jika Allah menghendaki bisa saja manusia diciptakan dari unsur yang lain. Tentu sangatlah mudah bagi Allah. Bisa saja diciptakan manusia dari unsur cahaya seperti malaikat atau dari api seperti bangsa iblis atau dari unsur lain seperti emas, perak, tembaga atau dari bahan plastik biar sangat lentur dan panjang umur 1000 tahun atau bisa saja dari unsur yang belum pernah diketahui manusia. Tentu Allah yang Maha Kuasa sangat mampu. Tetapi justru manusia diciptakan dari tanah yang kita pijak setiap saat. Menurut pemahaman keislaman kita tidaklah mungkin Allah ciptakan manusia berasal dari unsur tanah tanpa maksud dan rahasia tertentu. Luar biasanya Allah menyebut penciptaan ini adalah sebaik-baik ciptaan. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Hadis tentang asal mula penciptaan manusia yang sudah disebutkan tadi, sinkron dengan temuan penelitian, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah. Tubuh manusia terdiri atas air, kadarnya antara 54–70% lemak, 14–26% protein, 11–17% karbohidrat, 10%, dan unsur-unsur anorganik, 5–6%. Jika kandungan itu diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya maka akan didapat hasil bahwa tubuh manusia terdiri atas oksigen, 65%, karbon, 18%, hidrogen, 10%, nitrogen, 3%, kalsium, 1,40%, fosfor, 0,70%, sulfur, 0,20%, potasium, 0,18%, sodium, 0,10%, klor, 0,10%, magnesium, 0,05%, dan beberapa unsur lain, 0,014%, seperti yodium, fluor, brom, besi, tembaga, mangan, seng, krom, kobalt, nikel, molybdenum, vanadium, silikon, dan aluminium. Unsur-unsur kimia yang dikandung tanah tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia. Sesuai dengan teks Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Sahabat Kismis semua yang dirahmati Allah. Proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda, yaitu: pertama, disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Adam a.s., diciptakan dari al-tin tanah, al-turab tanah debu, min sal tanah liat, min hamain masnun tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Qs. Al-An'am ayat 2. Al-Hijr ayat 26, 28,29. Al-Mu'minun ayat 12. Al-Rum ayat 20. Ar-Rahman ayat 4. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang lalu kepadanya ditiupkan ruh. Qs.
Al-Mu'minun ayat 12-14. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan, bahwa ruh dihembuskan Allah ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk alaqah dan 40 hari berbentuk mudghah. Patut direnungkan, bahwa selama 34 kali di dalam sholat wajib sehari semalam kepala bagian tubuh paling mulia di tubuh manusia harus menyungkurkan diri, dengan bersujud ke atas tanah tempat asal muasal kejadiannya, belum termasuk sholat-sholat sunnah. Semua ini pasti mengandung pelajaran untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Pasti ada rahasia tertentu mengapa ibadah yang diberikan kepada manusia lebih banyak gerakan meletakkan kepala yang dimuliakan kepada tanah yang menjadi asal-usul kejadiannya tempatnya berpijak kemanapun. Jawaban yang sering kita dengar adalah sebagai perwujudan kehambaan kita kepada Sang Khalik. Tetapi secara hakiki semua ibadah apapun Allah tidak memerlukannya karena Allah Maha Sempurna dan tidak bergantung kepada apapun termasuk sujudnya manusia. Jadi sebenarnya pelajaran yang terbaik dari sujud itu sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa ketika manusia diciptakan, malaikat sedikit protes kepada Allah Ta'ala, sementara iblis bukan hanya protes tapi membangkang tidak mau sujud kepada manusia meski dia harus terusir dari surga akibat kesombongan dan keangkuhannya atau sikap takabur dalam bahasa syariat. Perbuatan iblis hanya karena kesombongan asal kejadiannya yang terbuat dari api. Tetapi benarkah iblis paling sombong dan paling dolim? Jawabannya tentu tidak. Sesombong-sombongnya iblis tidak ada yang sampai memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan seperti Raja Fir'aun, sifat sombong karena kekayaannya seperti Qarun. Iblis hanya tergelincir menjadi durhaka karena sombong pada asal kejadiannya yang dianggapnya lebih mulia daripada manusia. Rahasia sesungguhnya penciptaan manusia dari tanah, tempat kematian ke tanah, sujud pun ke tanah, sesungguhnya memang Allah yang Maha Tahu tetapi dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa manusia punya watak untuk menyombongkan diri yang luar biasa, semua menjadi bahan kesombongan, sombong karena harta, keturunan, pangkat jabatan dan sering berlaku dolim atau melampaui batas. Jika ada kebaikan yang diperolehnya, manusia sangat bakil, dan jika keburukan yang didapatnya, manusia selalu berkeluh kesah. Tabiat kesombongan dan keangkuhan manusia telah ada sejak ketika Allah menawarkan kepada semua makhluk yang ada, untuk memegang amanah menjalankan syariat, namun tidak satupun yang sanggup memegang amanah ini, kecuali manusia. Adapun bumi, langit, gunung-gunung semua tak sanggup mengemban amanah khalifah fil ard, sebagaimana firman Allah surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu dolim dan amat bodoh. Potensi kesombongan yang bernaung di dalam diri manusia tersebut sejalan dengan hakikat diri manusia yang tercipta dari tanah, perintah untuk bersujud ke tanah, dan jika mati dikembalikan ke tanah agar manusia senantiasa sadar dia tercipta dari tanah dan saripati tanah yang hina. Dengan begitu potensi kesombongan tersebut tidak berkembang menjadi-jadi. Itu juga belum cukup menyelamatkan manusia dari sikap kesombongannya kecuali senantiasa memohon perlindungan dan hidayah dari Allah. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, bahwa Allah berfirman, sifat sombong itu selendangku dan keagungan itu pakaianku. Barang siapa menentangku dari keduanya, maka aku akan masukkan ia ke neraka jahanam. H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Dari hadis tersebut dapat dipahami demikian sangat benci dan murkanya Allah kepada sifat sombong yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu sangat korelatif sekali antara potensi kesombongan manusia dan hakikat penciptaan manusia dari tanah, sujud ke tanah dan kembali ke tanah agar manusia bisa dapat meredam potensi kesombongan tadi selamanya. Sebaliknya,
Di balik potensi kesombongan dan keangkuhan manusia tersebut, manusia adalah makhluk paling mulia dengan kesempurnaan akal dan kalbu serta fitrah kesucian yang mampu mengakomodir dan mengantisipasi semua gejolak dan amarah nafsu, yang dapat mengangkatnya mencapai derajat mulia dari semua makhluk ciptaan Allah. Para Rasul, Anbiya, Waliullah, orang beriman yang soleh dan syuhada adalah manusia pilihan yang mengalahkan kemuliaan makhluk Allah yang lain. Rasul Muhammad sebagai manusia telah mendapatkan posisi puncak sebagai kekasih Allah atau Habibullah, bukannya malaikat yang tugasnya hanya beribadah. Subhanallah wallahu a'lam. Dari pembahasan yang sudah disebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa asal mula manusia diciptakan yaitu terbuat dari tanah, dengan tujuan agar manusia tersebut bisa mengendalikan sifat kesombongannya, yang sudah menjadi tabiat manusia tersebut sejak diberi amanah menjadi khalifah atau utusan di bumi. Dengan begitu manusia sadar bahwa dirinya terbuat dari tanah yang hina dan untuk apa mau disombongkan. Sahabat Kisni semua yang dirahmati Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksud tujuan manusia diciptakan di muka bumi atau tujuan hidup manusia. Sudah ratusan tahun manusia dinasehati agar menjadi diri sendiri atau be yourself. Namun, sampai saat ini istilah menemukan jati diri masih saja menjadi misteri sehingga nasihat di atas hanya menjadi mimpi belaka. Kalau saja kita bisa mengetahui siapa diri kita dan untuk apa kita diciptakan, maka di sanalah kita akan menemukan jalan kesuksesan kita yang sebenarnya. Dalam pembahasan ini admin berharap dapat memandu sahabat Kisni semuanya, untuk menyadari betapa pentingnya mengetahui jati diri kita sebagai manusia, agar kita dapat pula memahami maksud penciptaan diri kita oleh Yang Maha Pencipta. Dalam kitab suci Al-Quran, dengan tegas Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah utusan di muka bumi. Kata beribadah mengandung dimensi vertikal, hablum minallah, sedangkan kata khalifah mengandung dimensi horizontal, hablum minanas. Mengapa Allah memerlukan utusan? Perlu. Karena Allah membutuhkan wakil utusan untuk melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan memelihara bumi dan seisinya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan penciptaan manusia? Di awal sudah diceritakan untuk apa manusia diciptakan. Bisa diambil contoh, bahwa mobil dibuat untuk bisa memberi manfaat yaitu bisa untuk mengangkut benda dari satu tempat ke tempat lain. Maka begitu pula manusia diciptakan untuk memberikan banyak manfaat atau kemaslahatan bagi orang lain. Manusia juga diciptakan dengan rancangan atau fitur yang berbeda-beda. Tentunya Allah SWT pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu dengan menciptakan manusia dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Bahkan dalam ukuran jumlah bisa dengan bilangan tak terhingga, sepanjang jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Manusia memang sangat unik, tidak ada duanya karena walaupun sudah miliaran manusia diciptakan di dunia, tidak ada satupun yang sama walau kembar sekalipun. Begitu uniknya sehingga sebenarnya masing-masing orang adalah very special limited edition. Bagaimana kita tahu keunikan kita? Apa yang berbeda dan unik antara satu manusia dengan lainnya? Jawabannya adalah sifat atau personality. Dan semua itu tentunya dengan tujuan untuk menunjukkan atas kekuasaan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa 1. Tujuan kita hidup di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang baik atau kemaslahatan bagi orang lain. 2. Tujuan Allah menciptakan miliaran manusia yang berbeda-beda satu sama lainnya yaitu salah satunya untuk menunjukkan atas kebesaran Allah dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Demikianlah pembahasan tentang asal mula manusia diciptakan menurut ajaran agama Islam dan tujuan kehidupan manusia di muka bumi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.